Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petak, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa kok like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah. Ini ada 14 ekor betina cross Excel lah. Ya semi keriting, ya keriting ada ya keritingan lah. Kecuali yang ujung sana itu ndak ikut. Katakan itu ingin ikut ya ndak masalah. Jadi totalnya 15 ekor. Kalau 14 ekor yang keritingan ada 5 darah, yang sisanya indukan. Itu 11 ekor, bobotnya 25 ke 35. Yang 2 ekor bobotnya 40 lebih, yang 1 ekor 50 lebih. Itu kalau 14 ekor. Ini dua-duanya 28 juta dan ongkirnya 1 juta. Kalau plus yang ujung, yang cross itu atau komposit, itu di harga 30 juta sudah sampai lokasi. Ada yang jumbo-jumbo loh, jumbonya ada 3, jadi 15 ekor berapa tadi? 15 ekor 30 juta. 15 ekor 30 juta sudah koloni. Dan tapi kemarin di jadi WSG belum bunting. Dan ada lagi yang 4 ekor. Ini 4 ekor 1.300.000-an. Ada 4 ekor. Dan ini sesuai request lah. Ini di video sebelumnya sudah saya expose sekilas lah. Ini dombanya besar, ini induk gombos atau cross Excel, tapi kurang pakan. Ini kalau gemuk ya bobotnya bisa 70 lebih. Ya ini masih muda juga, tapi ya dia kurus, dia di kandang lamprak. Ini juga sama, ini melahirkan sebenarnya mati. Makanya cuma indigo vera sama dominan rumput pakcong saja. Jadi dia kurus, dan yang paling utama ya kandang lamprak. Seperti itu. Ini kurus banget. Dan ini F1 Dorper juga dia kurang nutrisi, jadi agak susah berdirinya. Nah ini indukan-indukan juga gitu. Ini ada ya beberapa yang hidup lah, tapi ya mungkin kalau dilihat, kalau sudah syukuran, mungkin dia tinggal tulang saja, tulang dan kulit. Jadi kalau katakan betina-betina cross Excel seperti ini, kalau pakannya kurang ya hasilnya juga kurang bagus. Mending kalau katakan daripada rumput hijau rumput gajah saja, mending rumput liar. Nah ini bunting tua dengan vulga dorper. Tapi kalau kita tidak bisa merawatnya, ini mungkin sudah agak kasep atau terlambat lah. Ya semoga nanti beranak bisa sehat. Soalnya kemarin ada yang 4 ekor beranak, yang 2 ekor selamat, yaitu temennya, dan 2 ekor mati karena tidak keluar susunya. Dan yang paling utama, dia untuk tubuhnya sendiri kurang, apalagi memproduksi susu. Ini kita perbaiki. Jadi pakan itu juga sangat berpengaruh untuk memaksimalkan genetik. Nah ini sudah invest banyak ini. Mungkin ada 500 juta bahkan lebih.
Tongnya juga kita beli, tong bekas itu, tong biru. Tongnya saja kemarin mungkin ada 10-15 juta belinya. Kita membeli mungkin nempel atau membeli sebagian lah, kisaran 30 tong. Ini masih banyak sebenarnya, tapi lah ini cross texel juga bagus sebenarnya. Dulu belinya kurang lebih di harga 7 kalau enggak 10 juta. Saya bagus, ini dari Wonosobo sana, tapi kurang pakan ya, hasilnya ya kurang bagus. Nanti kalau sudah kita cukur, tahu barangnya, kita mandikan, ya beda lagi lah nanti ceritanya. Dan yang paling utama ya ini dorper ini. Ini dulu belinya 4 ekor, masih lah mahal-mahalnya. Jandanya saja 50 juta ini, dari Ayodhya Farm. Betinanya 45 jutaan, karena bunting dari sana. Dan ini hasil cemenya, tapi insya Allah kita bisa memperbaikinya. Sebenarnya ini cemenya kembar 2, kembar 3, tapi alhamdulillahnya tidak selamat, tapi indukannya yang selamat. Ini full blade-nya saja sekitar 200 juta, 160 kalau tidak 200 juta. Dulu saya pernah buat konten di pertanyaan ini. Belum lagi kandang, belum lagi yang cross texel. Itu mungkin ya di kisaran 500 juta ke 700 lah kalau untuk semuanya, kandang, pakan, dan ternaknya. Soalnya hampir 2 tahun cuma panen 1, 2, 3 ekor. 3 ekor cempe. Padahal ada populasi sebelumnya sekitar 50-an ekor. Kandang lamprak sudah full keramik, full es, bagus lah. Tapi ya gitu, kalau lamprak ya kurang bagus lah. Makanya kita lamprak kita naikkan, dan yang sudah konsultasi dengan kita dan lain-lain, kita biasanya kita sarankan untuk menaikkan seperti itu. Soalnya kalau lamprak, kalau ini kemungkinan dulu di panggung ya, dengan pakan rumput pakcong dan indigofera dan ramban lah, chopper, itu mungkin masih ada tingkat kelahiran yang hidup. Tapi karena di kandang lamprak dan tidak sering diganti, alhasil ya kayak di kandang tanah seperti itu. Kalau tanah mungkin kan bisa menyesap, kalau lamprak kan tidak bisa karena bawah plesteran seperti itu. Ini mungkin kita cukur, kita perbaiki, karena ya sebelumnya kan kita 2 kali dan ada 3 kali dari Trenggalek, tapi dari Trenggalek sudah kelihatan bagus. Ini sebenarnya kalau lihat cempenya, hasil cempenya ini bagus-bagus. Ini posturnya juga panjang lah, itu panjang tinggi. Tapi ya gitu, dia kurang pakan. Kemarin datang sempoyongan, saat biasanya ini kan cuma 8 ekor, 7 ekor. Ini kapasitas dengan yang 15 ekor yang ada di sini, itu malah banyak yang ini. Karena ya yang paling utama dia kurus. Nanti kita obat cacing, kita intermectin, dan semoga bisa dilihat lah perkembangannya atau progresnya seperti itu. Mungkin masih kita taruh di sini mungkin 1-2 bulan, dan insya Allah kita juga akan panen F1 dorper, mungkin jantan atau mungkin betina, dari kandang petani kita. Minta bantuan kita untuk menjualkan seperti itu. Dan mungkin kita juga lihat kualitasnya dulu, biasanya seperti itu. Kita treatment, kita perbaiki, kalau sudah layak jual baru kita jual. Dan seperti ini kan meskipun full blood dorper cap mahal, karena ya sebenarnya berkualitas. Tapi kalau
peliharaannya kurang, perawatan kurang, pakannya kurang, genetik bagus pun hasilnya zonk. Makanya dari itu, ini untuk kerugiannya mungkin kisaran 500 sampai 700 juta. Tapi kita bantu kita untuk pemaksimalan ini kita rawat di sini, nanti biar minimal kerugiannya itu tidak terlalu banyak. Soalnya 2 tahun merawat 50 ekor belum ada panen, dan indukan-indukannya nilai jualnya juga mungkin 1 juta lebih, ada yang 800. Soalnya kalau dipotong ya cuma tinggal tulang dan kulitnya saja, dagingnya juga kurang. Mungkin ini loh sebenarnya kalau bagus untuk pejantan, ini tinggi besar ini posturnya bagus. Mungkin kita juga besok juga mendapatkan jantan yang super juga untuk cross axelnya atau dombos lah mungkinnya. Nah, ini akan kita cukur, mungkin di video selanjutnya akan kita lihat bagaimana domba itu tanpa bulu. Makanya kita jarang sekali jual tanpa bulu. Nah, ini tetap ada bulunya maksudnya, tapi kan kita lihat body score-nya kan terlihat. Kalau yang ini kan kalau kita posting ya inilah yang ini. Kalau kita cukur ya tinggal tulang sama kulitnya saja. Kan kasihan yang membeli. Biasanya kalau kita dari petani-petani biasanya kita cukur dulu. Memang dombanya terlihat jelek-jelek, kurus-kurus. Tapi ya kalau sudah kita minimal 2 minggu atau 1 bulan ya terlihat gemuk-gemuk, terlihat fresh seperti itu. Nanti yang membeli harapannya ya tinggal meneruskan. Kalau yang sudah bunting ya semoga beranak kembar, semoga cemennya cepat besar dan indukannya cepat birahi kembali dan bisa dikawinkan dan bunting kembali. Harapannya seperti itulah. Ini makan terus, makan, minum, los ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.